TI pada aplikasi BB, fokus pada kemudahan belanja dan keamanan pembayaran menggunakan COVID-5. Disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, dosen pengampunya Bapak Fizar Syafaat Eskom Mkom. Dan disusun oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Armita Samrin dengan NIM F521230008, Sistem Informasi A. Baik, masuk di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan di bab 1 terdapat latar belakang, yang dimana perkembangan teknologi informasi telah mendorong pesatnya pertumbuhan platform e-commerce di Indonesia. Blibli sebagai salah satu perusahaan e-commerce besar dituntut untuk menyediakan layanan digital yang cepat, aman, dan mudah digunakan. Dua aspek penting dalam layanan e-commerce adalah kemudahan belanja, meliputi pencarian produk, keranjang, checkout, dan navigasi aplikasi, serta keamanan pembayaran yang berkaitan dengan perlindungan data pelanggan, proses transaksi, enkripsi, dan minimnya resiko kesalahan dalam pembayaran. Lanjut ke bagian tujuan. Tujuan dari audit layanan TI pada aplikasi BB ini adalah, yang pertama, dia menilai efektivitas proses BAI 03 dalam pengembangan fitur aplikasi BB yang berkaitan dengan kemudahan belanja dan keamanan pembayaran. Kedua, mengukur tingkat kapabilitas pengelolaan solusi berdasarkan framework COVID-5 pada domain BAI 03. Nomor 3, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan dalam proses identifikasi kebutuhan, pengembangan, konfigurasi, dan pengujian solusi. Keempat, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan aplikasi BB, khususnya dalam hal stabilitas fitur belanja dan keamanan transaksi pembayaran. Lanjut di bagian bab 2, landasan teori. Audit sistem informasi merupakan perkembangan sistem informasi yang digunakan oleh klien berdampak dengan keahlian yang harus dikuasai oleh auditor yang semula pendekatan yang dilakukan dengan cara manual. Maka dengan pembuatan tersebut, auditor dituntut untuk menguasai proses sistem informasi yang dipakai klien dan teknik audit berbantuan komputer dengan menyesuaikan proses audit dan prosedur yang digunakan adalah saat melaksanakan pekerjaan lapangan, misalnya perubahan lingkungan sistem akuntansi yang manual menjadi sistem informasi akuntansi berbasis komputer, menyebabkan auditor harus mempelajari karakteristik lingkungan sistem tersebut. COVID-5. COVID adalah kerangka TI governance yang ditunjukkan kepada manajemen, staf pelayanan IT, kontak departemen. Fungsi audit yang lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnisnya untuk memastikan confidentiality serta informasi sensitif dan kritikal. Adapun BAI merupakan domain kedua pada era manajemen di framework COVID-5 dengan fokus sasaran audit sistem informasi pada proses pembangunan sistem informasi dengan memperhatikan keselarasan terhadap kebutuhan stakeholder dan kemampuan mengakomodasi semua objek pada sistem untuk memenuhi arahan target bisnis proses organisasi. Blibli sendiri adalah sebuah perusahaan e-commerce yang menjadi salah satu anak perusahaan dari PT Global Digital Niaga, yang dimana perusahaan PT Global Digital Niaga ini merupakan bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu De Jarum. Adapun hal ini relevan untuk audit karena BAI 03 nomor 01 memahami dan menganalisis kebutuhan solusinya, dan BAI 03 nomor 2 mengembangkan solusi sesuai kebutuhan. BAI 03 nomor 3 membangun dan mengkonfigurasi komponen solusi. BAI 03 nomor 04 menguji solusi. Dan yang terakhir BAI 0305 menyediakan solusi siap digunakan. Langsung masuk di bagian bab 3 working paper-nya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan satu data responden yang telah saya lakukan, yang dimana data responden ini sudah ada sebanyak 30 responden. Di sini saya akan memaparkan satu contoh respondennya, yang dimana narasumber pertamanya di sini ada Fitria Nurkolis, jabatannya sebagai mahasiswa, dan terdapat 5 skala Likert target tingkat persetujuannya. Yang pertama itu sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga netral, keempat setuju, dan 5 sangat setuju.
yang dimana nama kontrolnya itu BAI 03, Manage Solution Identification and Build. Tujuan auditnya itu untuk menilai efektivitas proses identifikasi, pembangunan, konfigurasi, dan pengujian solusi aplikasi BIBI dalam mendukung kemudahan belanja dan keamanan pembayaran sehingga setiap fitur yang dirilis sesuai kebutuhan pengguna, aman, stabil, dan berkualitas. Adapun subkontrolnya yang pertama itu ada BAI 03, 01, BAI 03, 02, BAI 0303, BAI 0304, dan BAI 0305. Dan di sini terdapat beberapa pertanyaan responden dan tingkat persetujuannya. Dan di sini terdapat 20 pertanyaan masing-masing sesuai dengan subkontrolnya masing-masing. Terdapat di bagian subkontrol BAI 03 terdapat 4 pertanyaan dan BAI 0302 juga memiliki 4 pertanyaan dan seterusnya seperti itu. Adapun di sini indeks perhitungannya itu yang pertama indeks questionnaire-nya 87 bagi 20. 87 ini merupakan hasil dari tingkat skala Likert yang telah disetujui atau yang telah tingkat persetujuannya itu yang telah dilakukan oleh responden. Jadi kita menghitung keseluruhannya. Contohnya misal terdapat checklist di bagian pertanyaan fitur belanja yang dirilis siap digunakan tanpa gangguan besar. Terdapat di bagian tingkat persetujuan itu 5. Jadi 5 ini kita jumlahkan ke 4, jumlahkan ke 5 lagi, dan jumlahkan ke 3 sehingga dari 20 pertanyaan di responden pertama yang dilakukan oleh Fitriani sebanyak 87. 20 ini dari 20 pertanyaannya, jadi 87 dibagi 20 sama dengan 4,35. WP standarnya 18, yang dimana WP standar ini memang sudah dari BAI 03 ini sendiri, dan WP aktualnya 15%. Maturity-nya 15% dibagi 18, yang dimana 15% ini dari WP aktual dibagi WP standar dikali hasil indeks questionnaire-nya sehingga menghasilkan 0,04. Begitupun dengan seterusnya di bagian responden kedua hingga responden ke-30. Lanjut langsung ke bagian langsung masuk ke bagian penutup, yang dimana kesimpulannya audit layanan teknologi informasi pada aplikasi e-commerce yang berfokus pada kemudahan belanja dan keamanan pembayaran telah dilaksanakan menggunakan kerangka kerja COVID-5, khususnya domain web. Pada subkontrol BAI 0303 ini membangun dan mengkonfigurasi komponen solusinya, dan BAI 0304 menguji solusinya, dan seterusnya. Lalu terdapat beberapa sarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan TI yang telah dicapai. Beberapa saran yang direkomendasikan yang pertama itu ada meningkatkan pengawasan keamanan transaksi, pengembangan fitur berkelanjutan, dan audit domain COVID lainnya. Jadi sekian presentasi pemaparan video yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.